Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita datang beribadah kepada Tuhan dengan pengertian yang baik dan benar supaya tidak terjadi kekeliruan dalam ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci dari kitab Rut pasal yang kedua ayat yang ke-20. Rut 2 ayat yang ke-20, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, ya. diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengeruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Puji Tuhan. Singkatnya, Naomi menjelaskan kepada Rut menantunya itu bahwa Boas adalah kaum kerabat atau saudara terdekat mereka. Dialah salah seorang yang wajib menebus mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, penjelasan Naomi tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Israel. Hal itu ditulis dengan jelas di dalam Imamat 25 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Kemudian nubuatan ini maksudnya ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Israel itu yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 24 sampai 25 telah digenapi oleh pribadi Yesus. Telah digenapi oleh pribadi Yesus anak Allah 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, hal ini ditulis pada Injil Matius 20 ayat 28. Hal ini ditulis pada Injil Matius 20 ayat 28 yang bunyinya anak manusia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan terhadap orang-orang yang terjual kepada maut, seperti Rut dan Naomi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang setelah kita melihat penjelasan Naomi kepada Rut, kita akan membaca Rut pasal 2 ayat 21. Lalu kata Rut, Ya, perempuan Moab itu, ya, lagi pula ia berkata kepadaku, ya. tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Puji Tuhan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naomi mertuanya itu, sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas. Sontak saja Rut teringat kembali kepada perkataan Boas di dalam Rut pasal yang kedua ayat 8. Puji Tuhan. Singkatnya, Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Singkatnya, Boas rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa rohani itulah pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Contoh peristiwa. Tadi perkataannya selalu diingat oleh murid-muridnya. Contoh peristiwa satu kali pada Injil Matius. Ya, tepatnya Injil Matius 26 ayat 75. Hal ini telah disampaikan beberapa minggu yang lalu. Kemudian B, 2 kali pada Injil Lukas. Puji Tuhan, 2 kali pada Injil Lukas. Yang pertama Injil Lukas 22 ayat 61 telah disampaikan pada minggu yang lalu. Yang kedua Injil Lukas 24 ayat 8 yang sebentar kita akan terima pemaparannya. Kemudian C, 3 kali pada Injil Yohanes. C, 3 kali pada Injil Yohanes. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat contoh peristiwa, keterangan 2 kali pada Injil Lukas. Keterangan 2 kali pada Injil Lukas antara lain yang pertama,
Lukas 22 ayat 61. Injil Lukas 22 ayat 61. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya. Puji Tuhan, peristiwa ini telah disampaikan pada minggu yang lalu. Semoga masih jelas dalam ingatan kita masing-masing. Puji Tuhan, kalau memang kita menjalankan ibadah ini secara menikmati pelayanan ibadah ini dengan pelayanan roh, bukan ibadah yang dijalankan secara Taurat, ibadah liturgis. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti yang sering kali kita katakan, kita mendukung ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Injil Lukas pasal 24 ayat 8. Injil yang kedua. Yang kedua, peristiwa ini telah disampaikan pada minggu yang lalu. Sekarang yang kedua, Injil Lukas 24 ayat 8. Yang kedua, Injil Lukas 24 ayat 8. Mari kita baca Injil Lukas. Puji Tuhan, Injil Lukas 24 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Injil Lukas 24 ayat 8, silakan. Kebangkitan Yesus. Ya. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Iya, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Siapakah mereka ini? Siapakah mereka ini dan perkataan apa yang pernah Yesus katakan kepada mereka? Siapakah mereka ini dan perkataan apakah yang pernah Yesus katakan kepada mereka? Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Silakan. Dan setelah mereka kembali dari kubur. Injil Lukas 24 ayat yang ke-9 sampai 10. Silakan. Dan setelah mereka kembali dari kubur, Ya. mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala Ya. dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Terus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Ya. memberitahukannya kepada rasul-rasul. Puji Tuhan. Mereka ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus serta perempuan-perempuan yang lain yang juga bersama-sama dengan mereka. Itulah perempuan-perempuan yang dimaksud di sini. Amin. Amin. Kemudian perkataan apa yang mereka ingat yang pernah Yesus katakan? Kemudian perkataan apa yang mereka ingat yang pernah Yesus katakan? Ayat 6 dan 7. Ia tidak ada di sini. Nah, inilah perkataan. Terus? Ia telah bangkit. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ya. ketika ia masih di Galilea, Terus? yaitu bahwa anak manusia Ya. harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Ya. dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, itulah perkataan Yesus kepada yang diingat oleh perempuan-perempuan itu, dan Yesus juga pernah mengatakan hal itu, hal yang senada kepada 12 murid atau 12 rasul. Yesus juga pernah mengatakan hal yang senada kepada 12 rasul atau kepada 12 murid. Injil Lukas 9 ayat 22. Injil Lukas 9 ayat 22, silakan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ya. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Ya. dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Puji Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Inilah perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada murid-murid. Puji Tuhan. Haleluya. Lukas 9 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Lukas 9 ayat 43 bagian B sampai dengan ayat 45. Silakan. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang dibuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Itu yang dalam Injil Lukas, Yohanes, di situ Yesus mengusir roh dari orang anak yang sakit. Jadi ketika semua orang itu masih heran
Karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihat, Dengarlah dan Ya. camkanlah segala perkataanku ini. ya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. puji Tuhan, lalu mati di atas kayu salib, kemudian hari ketiga dia dibangkitkan. Sama dengan pemberitahuan yang pertama tadi. Kemudian ayat 45, Mereka tidak mengerti perkataan itu, ya, sebab artinya tersembunyi bagi Terus, mereka, ya, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, ya. dan mereka tidak berani menanyakan arti Puji perkataan Tuhan. itu kepadanya. Lihat, Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Berarti mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Namun murid-murid ketika Yesus kembali mengatakan hal yang senada, murid-murid tidak memahaminya. Sebab arti dari perkataan itu tersembunyi bagi mereka. Injil Lukas 18. Ya. Injil Lukas 18. Ayat 31 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Ya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ya. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan Injil Lukas bangkit. 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Puji Tuhan. Yesus kembali berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan dibunuh dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Puji Tuhan. Haleluya. Namun baca ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Ya. Arti perkataan itu tersembunyi bagi Ya. mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Tetapi arti perkataan itu tersembunyi atau tertutup bagi mereka. Dan mereka sehingga mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Apa yang dimaksudkan. Jadi arti perkataan itu tersembunyi. Yesus telah mengatakan untuk yang kesekian kali bahwa Yesus akan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Namun arti perkataan itu tersembunyi atau tertutup bagi murid-murid, sehingga murid-murid tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, sangat banyak orang Kristen beribadah dan melayani Tuhan, tapi tidak mengerti apa rencananya Tuhan di dalam dirinya. Puji Tuhan. Pendeknya, murid-murid tidak mendapatkan atau tidak merasakan pembukaan firman. Jadi arti perkataan itu tersembunyi atau tertutup bagi murid-murid, dan mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Pendeknya, murid-murid tidak mendapatkan atau tidak merasakan pembukaan firman Tuhan. Tidak mendapatkan pembukaan firman Tuhan. Sejenak, puji Tuhan, sejenak, sebelum kita melihat lebih jauh, sejenak kita memeriksa kerugian-kerugian yang terjadi apabila tidak mendapatkan atau merasakan pembukaan firman Tuhan. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang ayat 34, namun sejenak kita akan memeriksa kerugian-kerugian yang terjadi apabila tidak mendapatkan atau merasakan pembukaan firman Tuhan. Amin. Amin. Yang pertama, dalam surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, 2 Korintus pasal yang keempat ayat 3-4. 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, Ya. maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, Terus, yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, Terus, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. puji Tuhan. Haleluya. Jikalau Injil yang diberitakan masih tertutup, jikalau Injil yang diberitakan masih tertutup atau tersembunyi,
Artinya, jikalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, manusia akan binasa. Ya, jikalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Artinya, jikalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, manusia binasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ulangi dulu, jikalau Injil yang diberitakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Arti rohaninya, jikalau tidak terjadi pembuka rahasia firman, manusia binasa. Berarti mau tidak berarti, saudaraku, kita sangat, gereja Tuhan sesungguhnya sangat membutuhkan pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sangat membutuhkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Tidak ada artinya menjalankan ibadah dan pelayanan tanpa pembukaan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jikalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, manusia binasa. Secara khusus, siapa yang binasa di sini? Siapakah yang akan binasa itu? Secara khusus, orang-orang yang tidak percaya. Secara khusus, orang-orang yang tidak percaya. Menunjuk orang yang tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya. Orang-orang yang tidak percaya menunjuk orang-orang yang tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Strip yang kedua, orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, yakni Tuhan-Tuhan kecil di bumi, ilah-ilah zaman atau Tuhan-Tuhan kecil di bumi. Misalnya, harta, kekayaan, uang, kedudukan, haus kekuasaan dan sebagainya. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau tidak melihat pembukaan rahasia firman Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak mendapatkan pembukaan rahasia firman Allah. Orang-orang yang tidak percaya dan orang-orang yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman. Ayat 5. Sebab itu kita perhatikan ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, Bukan diri kami yang kami beritakan. Terus? tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, Iya. dan diri kami sebagai hamba-Mu karena Iya. kehendak Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Rasul Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudaraku, kalau hanya memberitakan keinginan-keinginan manusia atau memberitakan perkara-perkara lahiriah yang terkait dengan keinginan manusia itu bukanlah pembuka rahasia firman. Amin, saudaraku. Amin. Itu bukanlah pembukaan rahasia firman. Misalnya dalam berkhotbah, misalnya seorang hamba Tuhan dalam berkhotbah hanya sibuk berbicara soal berkat-berkat jasmani, itu bukan pembukaan rahasia firman. Sesungguhnya bukan itu yang dibutuhkan oleh sidang jemaat. Yang dibutuhkan oleh sidang jemaat pembukaan firman. Puji Tuhan. Sebab sudah sangat jelas dalam Injil Matius 6 ayat 33 berkata, cari dahulu kerajaan surga, segala rahasia surga, yaitu kebenaran yang terdapat di dalamnya, maka semuanya ditambahkan. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian strip yang kedua, kemudian di dalam pelayanan hamba Tuhan hanya sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, tetapi mengabaikan pengajaran salib, atau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanannya. Puji Tuhan, kalau hamba Tuhan sibuk dengan mukjizat kesembuhan, maka salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanannya di hadapan Tuhan. Dan itu bukanlah pembukaan rahasia firman. Itu bukanlah pembukaan rahasia firman. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, artinya supaya terjadi pembukaan rahasia firman, maka yang harus diberitakan ialah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Artinya supaya terjadi pembukaan rahasia firman, yang harus diberitakan oleh seorang hamba Tuhan ialah Tuhan Yesus Kristus. Bukan soal berkat lahiriah, bukan sibuk mengadakan demonstrasi di dalam hal mukjizat kesembuhan, tapi mengabaikan salib.
Puji Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan harus sibuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dengan lain kata, sibuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Jadi hamba Tuhan itu pekerjanya hanya melayani Tuhan saja. Tidak perlu menceritakan soal-soal, tidak perlu sibuk menceritakan yang lahiriah, yang terkait dengan berkat-berkat secara lahiriah. Kecuali sibuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, atau sibuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus di tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Baik, Tuhan, mengapa harus sibuk memberitakan Tuhan Yesus Kristus? Jawabnya, strip pertama, Tuhan menunjuk Allah Bapa. Tabiatnya ialah kasih Allah yang besar. Tabiatnya ialah kasih Allah yang besar. Amin, saudaraku. Amin. Berkuasa menutupi dosa, segala dosa, kemudian berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan hidup gereja Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, tancap gas aja. Strip yang kedua, Yesus menunjuk anak Allah. Tabiatnya ialah membawa misi dari surga, yakni untuk melakukan kehendak Allah Bapa dan menjadi pendamaian terhadap dosa atau menjadi pengantara antara Allah dengan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian strip yang ketiga, Kristus itu menunjuk Allah Roh Kudus. Tabiatnya menolong, menghibur, menyertai, mengajar, mengingatkan, menguatkan, sampai akhirnya menginsafkan kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah rahasia kerajaan surga. Hamba Tuhan tidak perlu sibuk membesar-besarkan perkara lahiriah, membesar-besarkan segala kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, membesar-besarkan perkara lahiriah, pelayanan-pelayanan yang terkait dengan dirinya. Sebab itu Rasul Paulus berkata, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sudah seharusnya seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rumah Tuhan, seorang gembala sidang sibuk di dalam hal membukakan rahasia firman dalam setiap pemberitaan Injil di tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Maka sidang jemaat harus mengerti ini. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kerugian jika di tengah-tengah ibadah pelayanan tanpa pembukaan firman. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ya. Sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya. Jika mereka membaca perjanjian lama itu Ya, tanpa membaca disingkapkan. firman Nabi tanpa pembukaan, tanpa rahasia, tanpa disingkapkan rahasianya, terus Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. terus Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati puji mereka. Tuhan. Jikalau tidak terjadi penyingkapan rahasia firman di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Artinya dosa yang tersembunyi itu tetap menutupi hati mereka. Kalau mata hati sudah ditutupi oleh dosa yang tersembunyi, maka tentu kita tidak akan pernah bisa memandang kemuliaan Allah. Kita tidak akan pernah menikmati, tidak akan pernah melihat rahasia kerajaan surga. Ingat, sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, kalau dosa yang tersembunyi itu masih menutupi mata hati kita, maka hidup gereja Tuhan tidak akan pernah memandang kemuliaan Allah, tidak akan pernah melihat rahasia kerajaan surga. Itu sebabnya saya sampaikan malam ini, ayo berlaku jujur, jangan munafik. Banyak kali kita seperti rendah hati, seperti pura-pura baik, seperti mendukung ibadah dan pelayanan, tetapi banyak trik-trik memanipulasi mata orang, bahkan yang di sekitar kita tidak mengerti dan tidak mengenal kita yang sebenarnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu. Jadi kalau
Kalau dosa yang tersembunyi itu masih menutupi mata batin, mata hati kita, maka hidup gereja Tuhan tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Allah. Tidak akan pernah melihat sesuatu yang rahasia di dalam kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Akibatnya, titik 2, pikiran mereka menjadi tumpul. Berarti tidak memahami rencana Allah yang besar. Saudaraku, kalau kita diberkati, puji Tuhan, memiliki harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, memiliki kekuasaan yang besar di bumi, puji Tuhan, tidak salah. Puji Tuhan. Kemudian mengalami mukjizat yang kedua, itulah terjadi kesembuhan. Kesembuhan tidak salah, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ingat, harta, kekayaan, uang yang banyak, kedudukan tidak akan memberi pengertian kepada kita untuk kita boleh mengerti rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Hanya pribadi Yesus Kristus yang sanggup memberi pengertian tentang rahasia kerajaan surga. Hanya Kristus yang sanggup menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 20. Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 20. Baca. Demikian firman Tuhan. Ayat 13 sampai 20 agak cepat. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Malam ini pemberitaannya dibalap ya. Sebab itu sungguh-sungguh mengikuti apa yang disampaikan. Baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya. Terus Dan sampai mereka dengan ayat bercakap-cakap 20. tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, soal kematian dan kebangkitan Yesus, sengsara Yesus, mati terbunuh, kemudian bangkit hari ketiga. Terus Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, terus lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menghalangi mereka. Akibatnya? Terus? Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak mengenal dia. Terus? Yesus berkata kepada mereka, Ya. apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Terus? adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Terus? Katanya kepada mereka, Ya. apakah itu? Apakah itu? Jawab mereka, Yesus tidak berkata, aku tidak tahu. Yesus hanya bertanya, apakah itu? Ini hikmat. Terus? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah. Tahu nabi berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Terus? Dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Lihat, 2 murid yang berjalan bersama dengan Yesus ke Emmaus berkata, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. 2 murid ini tahu bahwa Yesus seorang nabi, tetapi bersungut-sungut soal sengsara salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi, jikalau tidak jadi, saudaraku, 2 murid yang berjalan ke Emmaus bersama dengan Yesus, tetapi sayangnya mereka tidak mengenal Yesus. Lihat loh saudara, 2 murid berjalan bersama dengan Yesus ke Emmaus, tetapi sekalipun seiring dan sejalan dengan Yesus, sama sekali mereka tidak mengenal Yesus. Sama sekali mereka tidak mengenal Yesus. Itu sebabnya tadi di atas tadi saya katakan bahwa kalau dosa itu disembunyikan, dosa yang tersembunyi itu masih menutupi mata batin, hidup gereja Tuhan tidak akan pernah mengenal Yesus Kristus. Tidak akan pernah mengerti rencana Allah di dalam kehidupannya. Tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Selain melihat kesuraman-kesuraman.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan datang beribadah, bahkan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya ia tidak mengenal Tuhan. Sesungguhnya ia tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan. Prakteknya titik 2. Bersungut-sungut terhadap sengsara salib. Bersungut-sungut apabila diperhadapkan dengan pengalaman kematian. Seperti 2 orang murid tersebut berkata kepada Yesus pada ayat 20, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Puji Tuhan. Bersungut-sungut tentang sengsara salib, bersungut-sungut tentang pengalaman kematian. Ketika diperhadapkan dengan pengalaman kematian, bersungut-sungut seperti 2 orang murid tersebut. Amin, saudaraku. Amin. Bersungut-sungut. Puji Tuhan. Kita seringkali bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan pengalaman kematian. Kita berkata salib Kristus itu keras. Sebetulnya salib Kristus itu kasih dari surga. Yang keras itu hati manusia. Puji Tuhan. Apalagi kalau kita membela daging disertai dengan air mata, di sekitar kita tidak mengerti, tidak mengenal kita. Akhirnya manusia daging yang belum penuh Roh Kudus iba dengan kita, tapi sebetulnya kita sedang membutakan mata, sedang membuat kekeliruan kepada orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi puji Tuhan, kalau kita betul-betul mengerti rencana Tuhan, betul-betul ada dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, pasti kita mengerti dan mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pasti mengenal pribadi orang yang terdekat dengan kita. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Injil Lukas 24 ayat 29-31. Injil Lukas 24 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Ya. Katanya, Ya. tinggallah bersama-sama dengan kami, Ya. sebab hari telah menjelang malam Ya. dan matahari hampir terbenam. Terus, Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. terus, Waktu ia duduk makan dengan mereka, ya. ia mengambil roti, Ya. mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Terus, Ketika itu terbukalah mata mereka, terbukalah mata mereka. Terus, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. terima kasih. Lihat, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Artinya, ketika terjadi pembukaan firman, akhirnya kedua murid tersebut benar-benar mengenal Yesus. Jadi kalau tidak terjadi pembukaan rahasia firman, kalau rahasia firman tidak tersingkap, maka segala yang terselubung itu pun akan menutupi hati kita. Segala dosa yang tersembunyi itu akan menutupi mata hati manusia. Sehingga itulah yang membuat seseorang tidak mengenal Yesus, tidak pernah melihat kemuliaan Allah, tidak pernah melihat rahasia kerajaan surga, dan tidak mengerti rencana Allah yang besar dalam dirinya. Tetapi lihatlah, ketika terjadi pemecahan roti, artinya terjadi pembukaan rahasia firman, barulah pada saat itu terbukalah mata mereka, dan akhirnya kedua murid itu mengenal Yesus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Itu jauh lebih, sesudah melihat Yesus dan mengenal Yesus, baru di sini dikatakan, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, lihat perbandingannya. Berjalan bersama dengan Yesus, tetapi segala dosa yang terselubung menutupi hati mereka, masih menutupi hati mereka. Dosa yang tersembunyi masih menutupi hati mereka. Sehingga sekalipun berjalan bersama dengan Yesus, tetap saja mereka tidak mengenal Yesus. Karena ada sesuatu yang menutupi, menghalangi mata mereka. Itulah dosa yang terselubung. Amin, saudaraku. Tabiat daging. Puji Tuhan, selaput daging menutupi mata hati.
Sebab di dalam daging itulah dosa bertahta, setan bertahta. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ketika terjadi pembuka rahasia firman, mereka langsung mengenal pribadi Yesus. Tetapi setelah mengenal mereka, setelah kedua murid itu mengenal dia, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mungkin mata kita tidak melihat Yesus, tetapi batin kita melihat Yesus. Amin. Jadi sudah jauh sekali perbedaan antara dengan peristiwa yang pertama, dua murid berjalan tapi tidak mengenal. Tetapi setelah pembukaan, setelah terjadi pemecahan roti, artinya terjadi penyingkapan rahasia firman, segala dosa yang terselubung tersingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Akhirnya pada saat itu mereka mengenal Yesus. Sekalipun pada akhirnya Yesus lenyap, tetapi hati kita melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Itu yang Tuhan tuntut dan Tuhan tentukan dari kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini kita belum melihat Yesus secara face to face, tetapi suatu kali kelak kita akan melihat dan kita akan mengenal dia seperti dia mengenal kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 32 sampai 33. Kata mereka seorang kepada yang lain, Ya. bukankah hati kita berkobar-kobar Ya. ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Puji Tuhan. Kalau terjadi pembukaan rahasia firman, strip pertama, hati kita berkobar-kobar dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Hati kita berkobar-kobar. Amin. Amin. Strip yang kedua, kembali ke Yerusalem, artinya kembali melayani Tuhan, kembali kepada Tuhan dan kembali melayani Tuhan dengan baik dan benar. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa gereja Tuhan sangat membutuhkan pembukaan firman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itulah sejenak kita sudah melihat sejenak tentang apabila tidak terjadi pembukaan rahasia firman dan kerugian-kerugiannya. Kita kembali melihat Injil Lukas tadi yang sejenak kita terputus di situ. Kita kembali memperhatikan Injil Lukas 18 ayat 34. Ya, baca. Demikian Puji firman Tuhan. Boleh ke ayat 34 tapi pembacaan ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Iya. diolok-olokkan, dihina dan diludahi, Terus dan mereka menyisah dan membunuh dia. mati di atas kayu salib. Terus Dan pada hari ketiga ia Ya. akan bangkit. bangkit pada hari yang ketiga. Inilah yang disampaikan oleh Yesus untuk yang kesekian kalinya kepada murid-murid. Yesus memberitahukan tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus kepada murid-murid. Amin. Amin. Lihat ayat 34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti Iya. semuanya itu. Tetapi murid-murid atau 12 rasul tidak mengerti semuanya itu. Terus Arti perkataan itu tersembunyi bagi Iya. mereka, Iya. dan mereka tidak tahu apa Iya. yang dimaksudkan. arti perkataan itu tersembunyi atau tertutup bagi murid-murid dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkannya. Kesimpulannya, saudara, murid-murid tidak memahami tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak memahami tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kerugiannya, titik 2, strip pertama, hidup gereja Tuhan akan mengalami kesusahan dan kerugian yang besar jikalau tidak mempunyai atau tidak memiliki pengertian pengertian yang baik dan benar tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Akan mengalami kesusahan, akan mengalami kerugian. Gereja Tuhan akan mengalami kesusahan. Gereja Tuhan akan mengalami kerugian yang besar kalau gereja Tuhan tidak mengerti tentang pengalaman Yesus dalam tanda kematian dan kebangkitannya.
Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan, kalau kita datang beribadah, gereja tuh, anak Tuhan datang beribadah tanpa pengertian yang baik, akan mengalami kesusahan. Demikian juga hamba Tuhan. Kalau melayani Tuhan tanpa kebangkitan yang benar, akan juga banyak kekeliruan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi gereja Tuhan akan mengalami kesusahan dan kerugian yang besar jikalau tidak mempunyai pengertian tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Strip yang kedua, teramat lebih para pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam maupun hamba-hamba Tuhan, jika datang melayani tanpa pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan, akibatnya terjadi kekeliruan yang banyak. Di tengah-tengah ibadah dan pelayanan terjadi kekeliruan yang banyak. Amin. Amin. B. Melayani di dalam kepalsuan. Puji Tuhan, kalau hamba Tuhan tidak masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan, pasti hamba Tuhan melayani di dalam kepalsuan. Sebab kalau kematiannya palsu, kebangkitannya juga palsu. Tidak bertahan lama. Akhirnya semua habis. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, lihatlah orang yang tidak bertahan lama. Sebentar kaya, tiba-tiba miskin. Sebentar punya ini, punya itu, punya harta, tiba-tiba hilang semua. Kebangkitannya palsu. Apalagi kalau hamba Tuhan dengan kebangkitan palsu. Pelayanan semacam ini sifatnya sementara, tidak lama, tidak bertahan lama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Injil Lukas 24 ayat 1-7. Injil Lukas 24 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan, Ya. kebangkitan Yesus. Ya. Tetapi pagi-pagi benar pada Ya. hari pertama minggu Ya. itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Itu perempuan-perempuan ya, bukan murid-murid, perempuan-perempuan pagi-pagi pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Terus Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. ya, Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. terus Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. termangu-mangu karena peristiwa itu. Mereka tidak temukan Yesus, tapi kubur kosong Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. ya. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, Ya. memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Puji Tuhan. Terus Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. ayo baca Alkitab masing-masing. Terus Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, ya, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Terus Ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di dalam kuburan. Terus Ia telah bangkit. maut telah dikalahkan. Terus Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ingat. ketika ia masih di Galilea, jangan lupa. Terus yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, harus mati di kayu salib, harus memikul sengsara salib di tengah ibadah dan pelayan. Terus dan disalibkan, Iya. dan akan bangkit pada Iya. hari yang ketiga." puji Tuhan, lihat pagi-pagi perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus. Puji Tuhan. Intinya di sini perempuan-perempuan itu mencari Yesus di antara orang mati. Begitu kan? Amin. Intinya perempuan-perempuan itu mencari Yesus di antara orang mati. Itu sebabnya kedua malaikat yang berdiri dekat perempuan-perempuan itu berkata, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Artinya beribadah dan melayani Tuhan, tetapi hati tertuju kepada perkara-perkara daging. Puji Tuhan. Tuhan tahu loh kehidupan yang semacam ini. Walaupun kita menipu mata manusia, tapi Tuhan Maha tahu dan melihat. Kita bisa memanipulasi mata manusia, tetapi mata Tuhan tidak bisa kita manipulasi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Beribadah dan artinya beribadah dan melayani Tuhan, tetapi hati tertuju kepada perkara-perkara daging. Sama dengan kebangkitan palsu. Kalau melayani tetapi hati terikat kepada perkara-perkara daging, itu sama dengan kebangkitan palsu. Itu kebangkitan palsu. Kalau matinya palsu dan bangkitnya juga palsu.
Kalau daging tidak mati tapi melayani Tuhan, itu yang disebut kebangkitan palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Contoh pertama, kebangkitan palsu. Contoh yang pertama, Matius 23. Injil Matius 23 ayat 16 sampai 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, Ya. bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Terus. Tetapi bersumpah demi emas, bait suci, sumpah itu mengikat. Bersumpah demi emas di bait suci, mereka katakan sumpah itu sah dan mengikat. Terus. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, Ya. apakah yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Terus. Emas atau bait suci yang Emas, menguduskan harta itu? kekayaan, atau bait suci yang menguduskan emas itu? Terus. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi pelayanan, sumpah itu tidak sah. Terus. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, Persembahan yang ada di atasnya, sumpah perkara itu lahirnya, mengikat. mereka katakan sumpah itu mengikat. Puji Tuhan, lihat di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka datang beribadah dan melayani Tuhan, tetapi hati mereka terikat kepada perkara-perkara lahiriah, perkara daging, sama dengan mencari Tuhan di kuburan, mencari Tuhan di antara orang mati, sama dengan mencari Tuhan di antara orang mati. Yesus sudah bangkit, tidak ada lagi di dalam kuburan, tidak ada lagi di antara orang mati. Amin, saudaraku. Amin. Melayani tetapi hati terikat dengan perkara daging, melayani tetapi hati terikat dengan perkara lahiriah, sama artinya mencari Tuhan di kuburan. Itu suatu kekeliruan. Mencari Tuhan di antara orang mati, itu satu kekeliruan yang besar sekali. Namun sekalipun mengalami kekeliruan, banyak gereja tidak mengerti ini adalah sebuah kekeliruan. Yang benar dinyatakan ditantang, yang benar dinyatakan tidak disukai, yang benar dinyatakan dibenci. Bahkan menggunakan air mata untuk mempersalahkan yang benar. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar dengan air mata. Nah, ini tipuan yang luar biasa semacam ini. Puji Tuhan. Tetapi kalau nanti kita sudah sungguh-sungguh menyelami hati Tuhan di tengah ibadah dan pelayanan, kalau kita betul-betul menyerahkan hati kita, maka kita akan tahu siapa orang yang di sekitar kita. Itu sebabnya saya berjuang supaya setiap orang yang beribadah harus melayani sungguh-sungguh, supaya dia tahu arti kemunafikan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Contoh yang kedua. Injil Lukas 9. Injil Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Baca. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Iya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, Mencari Tuhan di antara orang mati, mencari Tuhan di kuburan, begitu ya. amin. Contoh yang kedua, Injil Lukas 9 57 sampai 62. Terus baca lagi. Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, Iya. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Iya. Yesus berkata kepadanya, Iya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, Iya. tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Terus. Lalu ia berkata kepada seorang lain, Iya. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Iya, terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Iya. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Biar orang mati mengubur orang mati. Terus. Tetapi engkau pergilah dan Iya. beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Terus. Dan seorang lain lagi berkata, Iya. Aku akan mengikut engkau Tuhan, Iya. tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Terus. Tetapi Yesus berkata, Iya. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang Iya. tidak layak untuk kerajaan Puji Allah. Tuhan. Lihat. Di sini kita melihat datang beribadah dan melayani Tuhan, tetapi tubuh menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Artinya dikuasai oleh roh jahat dan roh najis. Serigala itu menunjuk roh jahat, pekerjaannya untuk menerkam dan mencerai-beraikan kawanan domba sehingga domba-domba menjadi liar, tidak tergembala. Puji Tuhan, hati-hati kejahatan, kepalsuan, kemunafikan jangan kita buat orang menjadi liar, tidak tergembala. Itu liangnya serigala. Amin. Amin.
Kemudian burung menuju kepada roh najis. Pekerjaannya adalah menghambat pembangunan tubuh Kristus, menghambat terwujudnya kesatuan antara anggota-anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Itulah pekerjaan dari roh najis, menghambat pembangunan tubuh. Puji Tuhan. Karena roh najis itu tidak memikirkan pembangunan tubuh, lebih kepada kenajisannya. Kiranya dapat dipahami. Perlu untuk diketahui, kalau mempelai perempuan gereja Tuhan memiliki roh mempelai, maka hatinya akan terikat. Hatinya hanya terpaut dengan mempelai laki-laki surga. Dia akan berpihak kepada mempelai laki-laki, bukan berpihak kepada daging. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita memiliki roh mempelai, maka mempelai perempuan atau gereja Tuhan, mempelai perempuan akan berpihak kepada mempelai laki-laki surga, tidak berpihak kepada daging. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Kemudian B, melayani Tuhan atau mengikuti Tuhan tetapi sibuk dengan urusan orang mati, yaitu tabiat daging. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, orang mati mengubur orang mati. Puji Tuhan. Kalau sibuk dengan perkara-perkara daging, saudaraku, sama dengan orang mati mengubur orang mati. Ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Sama dengan mencari Tuhan di antara orang mati, mencari Tuhan di kuburan. Suatu kekeliruan yang besar. Kemudian C, ayat 61 sampai 62, mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan tetapi masih menoleh ke belakang. Amin, saudaraku. Amin. Mengikuti Tuhan, melayani Tuhan tetapi masih menoleh ke belakang. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah ayat 61 dan ayat 62. Kiranya dapat dipahami. Jadi, saudaraku, saya ulangi lagi. Contoh yang kedua dalam Injil Lukas 9 ayat 57 sampai 62 tadi, datang beribadah dan melayani Tuhan, tetapi ayat 57 sampai 58, tubuh menjadi liangnya serigala dan sarangnya burung. Artinya dikuasai oleh roh jahat dan roh najis. Serigala menunjuk roh jahat, pekerjaannya mencerai-beraikan kawanan domba sehingga kawanan domba menjadi liar, tidak tergembala. Itu pekerjaan roh jahat. Liar, tidak tergembala, tidak menyatu dalam penggembalaan. Kemudian burung menuju roh najis. Pekerjaan dari burung untuk menghambat pembangunan tubuh Kristus sehingga tidak terwujud kesatuan tubuh. Amin. Kemudian B, ayat 59 sampai dengan ayat 52. Datang melayani atau mengikuti Tuhan tetapi sibuk dengan urusan orang mati, yaitu tabiat daging. Itu sebabnya Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang matinya. Amin. Kemudian C, ayat 61 sampai 62. Mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan tetapi masih menoleh ke belakang. Mengikuti Tuhan, melayani Tuhan tapi suka menoleh ke belakang. Puji Tuhan, kenapa orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dikirim datang ke tempat ini, selalu saya perhatikan, jangan main video call dengan perbuatan yang najis di belakang. Tidak ada artinya kalau kita beribadah tapi masih tetap sibuk video call dengan kenajisan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau teguran semacam ini tetapi banyak orang tidak mengerti teguran semacam ini. Sehingga sekalipun dia ada di dalam penggembalaan ini, pasti dia akan membela daging, bukan berpihak kepada mempelai laki-laki. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Inilah contoh yang kedua. Lukas 24 ayat 1 sampai 5. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya.
Tetapi pagi-pagi benar pada Ya. hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, terus? Mereka mendapati batu sudah terguling dari Ya. kubur itu. Ya, terus? Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ya, Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, ya, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka ya. memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Terus? Mereka sangat ketakutan dan Ya. menundukkan kepala. Terus? Tetapi kedua orang itu berkata kepada Ya. mereka, Terus? "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Iya. Puji Tuhan. Pagi-pagi perempuan-perempuan itu pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Puji Tuhan, rempah-rempah menunjuk doa penyembahan. Perempuan menunjuk gereja Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, memang ibadah ini akan puncak daripada ibadah memang doa penyembahan. Amin, saudaraku. Memang puncak dari ibadah ini adalah doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sayangnya ada di dunia orang mati. Ada di dunia orang mati. Mencari Tuhan di antara orang yang mati. Mencari Tuhan di kuburan. Dapat dipahami, saudaraku. Pagi-pagi perempuan-perempuan itu pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Rempah-rempah itu menunjuk kepada doa penyembahan. Memang ibadah ini akan dibawa kepada puncaknya, itulah doa penyembahan. Tetapi sayangnya perempuan-perempuan itu mencari Yesus di kuburan. Mencari Yesus di dunia orang mati. Itu tidak benar. Paham, saudaraku? Akibatnya, saudaraku, mereka berdiri termangu-mangu. Pada ayat 4, mereka berdiri termangu-mangu. Puji Tuhan, termangu-mangu. Puji Tuhan. Termangu-mangu itu berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa, penuh dengan kebingungan saja. Amin, saudaraku. Haleluya. Hidup di dalam ada aktivitas menyembah secara lahiriah, tubuhnya menyembah, tetapi mencari Tuhan di kuburan. Akibatnya termangu-mangu. Beribadah tetapi penuh dengan kebingungan, linglung, tidak tahu arah tujuan hidupnya. Harusnya kalau gereja Tuhan mempunyai datang beribadah dan melayani dengan pengertian yang benar, tidak perlu termangu-mangu. Kan Tuhan sudah pernah berkata berkali-kali kepada mereka, Yesus akan diserahkan kepada orang berdosa, dia akan mati dan bangkit. Hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi karena mereka tidak mengerti, mereka hanya bisa termangu-mangu. Datang beribadah, datang melayani, tetapi penuh dengan kebingungan. Orang kalau sudah bingung susah diajar. Dapat dipahami, saudaraku. Kalau sudah bingung, tidak mengerti, susah diajar. Orang semacam ini susah diajar. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kalau tidak mengerti rencana Tuhan, tidak mengerti tidak masuk di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka tentu seseorang akan mengalami ketakutan yang besar. Takut tidak punya uang, takut tidak punya harta, takut masa depan, takut dan penuh dilanda dengan ketakutan. Nah, itu yang dialami oleh perempuan-perempuan itu. Puji Tuhan. Sepertinya membawa rempah-rempah, sepertinya bagus penyembahannya, tapi kenyataannya tidak. Masih mengalami ketakutan karena ternyata mereka mencari Tuhan di kuburan. Dunia orang mati itu tempatnya setan bertahta, disitulah iblis dilemparkan. Setelah setan menyombongkan dirinya di surga, dilemparkanlah ke dunia orang mati. Kita tidak mencari Tuhan di kuburan. Kalau datang mencari Tuhan di kuburan hanya bisa ketakutan saja. Amin, saudaraku. Saya sudah kasih contohnya tadi di atas tadi. Puji Tuhan, hanya mengalami ketakutan. Takut tidak makan, takut tidak minum, takut tidak punya rumah, takut tidak punya jodoh, takut masa depan.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian C, mereka menundukkan kepala. Ya, C, mereka menundukkan kepala, sama dengan mendapat malu. Sama dengan mendapat malu. Kalau tidak masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, akan mendapat malu. Puji Tuhan, banyak hal yang membuat gereja Tuhan malu. Yang pasti dosa kejahatannya, dosa kenajisannya, perbuatan daging yang lain, termasuk kefasikan-kefasikan, kesombongan, angku, dan lain sebagainya. Karena kesombongan akan mendahului kejatuhan. Nah, itu yang membuat malu. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu yang membuat seseorang akan menundukkan kepala dan malu. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan mempermalukan diri sendiri. Sungguh-sungguh dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Jangan kita datang beribadah, jangan kita datang kita melayani, mencari Tuhan di kuburan. Yesus tidak ada di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian kekeliruan dari 11 murid-murid. Itu kekeliruan dari perempuan-perempuan. Amin. Sekarang dari kekeliruan dari pihak 11 murid-murid. Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Tadi kekeliruan dari perempuan-perempuan ayat 1 sampai 5, bukan? Amin. Sekarang kita akan melihat kekeliruan dari 11 murid-murid. Lukas 24 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Ya. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka Terus. memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ya. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ya. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. 11 rasul tidak percaya kepada perkataan perempuan-perempuan Maria tadi. Terus. Sungguh pun demikian, Ya. Petrus bangun, Ya. lalu cepat-cepat pergi berdiri ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Lihat, di sini kita melihat perempuan-perempuan itu memberitahukan peristiwa tentang kebangkitan Yesus Kristus. Memberitahukan tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada 11 rasul. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah mendapatkan berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Malam ini tentunya kita harus kita responi dengan hati yang tulus. Amin. Kita terima dengan rendah hati, dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi kekuatan kita. Kita terima Tuhan. Kita terima berita kebangkitan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tetapi lain tanggapan dari 11 murid ini. Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Berita kebangkitan bagi 11 murid seakan-akan omong kosong. Seakan-akan omong kosong. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Bukankah Yesus telah dibangkitkan oleh Roh Allah? Puji Tuhan. Roh Allah tidak itu nyata dalam setiap kehidupan kita di tengah ibadah dan pelayanan ini. Roh Allah betul-betul berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Roh Allah itu mata tidak bisa melihat Roh Allah, tetapi kita bisa merasakan pekerjaan dari Roh Allah. Kita merasakan pekerjaan dari Roh Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Tetapi bagi 11 murid, perkataan perempuan-perempuan itu seakan-akan omong kosong. Saudaraku, kematian dan kebangkitan Yesus 2000 tahun yang lalu itu bukan omong kosong. Itu berita suci dan mulia bagi kita, saudara. Amin. Ibadah dan pelayanan ini menunjukkan kita berada dalam suasana kebangkitan. Maka ibadah dan pelayanan ini bukan omong kosong, saudara. Ini nyata.
Ibadah di bumi merupakan gambaran dan bayangan dari ibadah di surga. Bukan omong kosong. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi jikalau hamba Tuhan sibuk memberitakan tentang perkara-perkara lahiriah, sibuk berbicara tentang perkara-perkara yang terikat dengan perkara daging, itu omong kosong. Membesarkan diri, membesarkan perkara lahiriah, itu omong kosong. Kalau sibuk mengadakan demonstrasi mukjizat kesembuhan, tapi mengabaikan salib Kristus, itu omong kosong. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah tanggapan dari 11 murid. Bagaimana tanggapan kita dengan ibadah dan pelayanan ini, yang merupakan gambaran dari kebangkitan Yesus Kristus? Kalau Yesus tidak bangkit, ibadah pelayanan ini tidak ada. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pemberitaan firman. Sesuai dengan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15, 1 Korintus 15. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih parah lagi. 11 murid tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Puji Tuhan, tidak percaya dengan berita kebangkitan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Biasanya kalau tidak percaya dengan berita kebangkitan, biasanya orang semacam ini lebih percaya kepada berita yang lain. Walaupun itu hoax. Lebih percaya kepada berita yang lain, walaupun itu hoax. Lebih percaya kepada uang, lebih percaya kepada pikiran manusia daging, lebih percaya kepada uang, harta, kekayaan, kedudukan, lebih percaya, lebih takut kepada atasan manusia daripada takut kepada Tuhan yang rohani. Kita ini seringkali takut kepada atasan di tempat pekerjaan, tapi kepada yang rohani tidak takut, kepada Tuhan tidak takut. Kita berat kepada atasan tidak berani membantah, tapi kepada Tuhan kita bantah-bantah. Tuhan, kan sudah tidak benar. Yang lucunya ada lagi orang yang membela orang yang membantah Tuhan. Nah, ini kan lucu sekali. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat yang lebih parah lagi, ayat 12, baca. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya. Tadi 11 murid termasuk Simon Petrus terhadap perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong. Terhadap perkataan-perkataan tentang berita kebangkitan itu bagi 11 murid termasuk Simon Petrus seakan-akan omong kosong. Bukan begitu tadi? Amin. Kemudian juga tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tidak percaya kepada perempuan-perempuan. Tidak percaya lagi kepada berita kebangkitan. Puji Tuhan. Tetapi yang lucunya Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Kan lucu. Tadi terhadap berita kebangkitan seakan-akan omong kosong. Kemudian tidak percaya juga kepada perempuan-perempuan. Sudah miskomunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi lucunya Simon Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu. Amin, saudaraku. Amin. Artinya cepat-cepat pergi ke kubur artinya melayani Tuhan, tetapi ada di antara dunia orang mati. Ya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ya.
Petrus cepat-cepat pergi ke kubur, artinya melayani Tuhan, tetapi ada di antara dunia orang mati. Puji Tuhan. Saudaraku, banyak hamba Tuhan ingin cepat-cepat maju pelayanannya, ingin cepat-cepat besar pelayanannya, ingin cepat-cepat diberkati. Tapi bukan hanya hamba Tuhan, sidang jemaat juga ingin cepat-cepat maju karirnya, ingin cepat-cepat diberkati hidupnya, ingin cepat-cepat punya jodoh, ingin punya cepat-cepat ini dan itu, ingin cepat-cepat. Tetapi terhadap berita kebangkitan seakan-akan omong kosong. Kemudian tidak percaya kepada berita yang tidak percaya kepada orang-orang yang membawa berita kebangkitan. Akhirnya miskomunikasi, lama-lama bermusuhan. Lama-lama ada gap, ada batas, tidak ada persekutuan antara satu dengan yang lain. Tapi lucunya Simon Petrus ini cepat-cepat pergi ke kubur. Cepat besar, ingin cepat kaya, tapi tidak masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Kan lucu. Paham saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, akhirnya yang terjadi, Simon Petrus hanya menemukan kain kafan. Puji Tuhan. Akhirnya yang terjadi ialah Simon Petrus hanya menemukan kain kafan, kain pembungkus mayat. Hanya menemukan kain pembungkus mayat. Amin, saudaraku. Apa arti pembungkus mayat bagi kita? Pembungkus mayat itu sudah satu paket dengan mayat. Roh berasal dari Tuhan, maka kembali kepada Tuhan karena Tuhan yang mengaruniakannya. Tetapi tubuh akan kembali kepada tanah karena berasal dari tanah. Apa artinya kain kafan? Tidak ada artinya. Ingin cepat maju, ingin cepat besar, ingin cepat kaya, ingin cepat banyak uang, dan lain sebagainya. Ingin serba cepat. Tapi justru yang ditemukan hanyalah kain kafan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ditemukan kain kafan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ditemukan adalah kain kafan. Berarti tidak menemukan strip pertama, pakaian sama dengan kebenaran. Strip yang kedua, jubah yang maha indah sama dengan karunia-karunia Roh Kudus. Bayangkan melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak mempercayakan karunia-karunia Roh Kudus kepadanya. Tuhan tidak percayakan jabatan-jabatan di dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak percayakan talenta kepadanya. Atau dipercayakan tapi segera dikubur. Sama seperti kain kafan, satu paket dengan mayat yang harus dikubur. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. B. Bertanya dalam hatinya. Apa kiranya yang bertanya dalam hatinya? Apa yang kiranya telah terjadi? Bertanya dalam hati. Apa kiranya yang telah terjadi? Bertanya dalam hati sama dengan bimbang, sama dengan bingung, sama dengan bodoh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Itulah yang ditemukan oleh Simon Petrus. Kalau melayani Tuhan tanpa pengertian yang baik dan benar, tanpa pengertian yang suci dan mulia, tidak masuk dalam pengalaman kematian, tidak masuk dalam pengalaman kebangkitan, cepat-cepat ingin besar pelayanan, cepat-cepat ingin diberkati, yang ditemukan justru kain kafan. Dan yang kedua, ia bertanya dalam hati.
sama dengan bingung, sama dengan bimbang, sama dengan bodoh, sama dengan dungu, tidak bisa apa-apa. Puji Tuhan. Lukas 24 ayat 22 sampai 26. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Ya. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Itulah Maria Magdalena tadi, Magdala, terus juga Maria yang lain, termasuk juga perempuan-perempuan yang lain membawa rempah-rempah terus. Dan tidak menemukan mayatnya. Ya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan Ya. bahwa ia hidup. Tadi sudah kita melihatnya, berita kebangkitan itu terus. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu Itulah Simon Petrus terus. dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan Ya. itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Tapi tidak temukan selain kain kafan. Terus? Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, Kamu orang bodoh. Terus? betapa lambannya hatimu, Betapa lambannya hatimu. Terus? sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Tidak para nabi. percaya apa yang dikatakan oleh nabi. Terus? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam Lalu kemuliaannya?" mati, bangkit, dipermuliakan. Puji Tuhan. Lihat, jikalau tidak mengerti tentang pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, seseorang menjadi bodoh, bingung, bimbang di tengah ibadah dan pelayanannya. Amin, saudaraku. Amin. Itu sebabnya pengalaman kematian itu sangat unik, tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Banyak hal-hal ya, keajaiban-keajaiban Allah di sana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid ini, betapa lambannya hatimu. Karena Yesus sudah pernah berkata, berulang-ulang kali berkata, bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, lalu mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Berarti kalau tidak mengerti tentang pengalaman kematian dan kebangkitan, seseorang menjadi bodoh dan menunjukkan betapa lambannya hati mereka itu. Diajar soal pengalaman kematian dan kebangkitan, tetapi tidak mau masuk dalam pengalaman itu, sehingga Yesus berkata kepada kedua murid itu, betapa lambannya hatimu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudara, malam ini kita akan melihat jalan keluarnya. Baca Lukas 24 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia tidak ada di sini. Terus? Ia telah bangkit. Ya. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ya. ketika ia masih di Galilea, Terus? yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa Ya. dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, kedua malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian ayat 8, Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Akhirnya teringatlah perempuan-perempuan itu akan perkataan Yesus. Puji Tuhan, biarlah kiranya malam ini kita kembali teringat dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Jangan kita sibuk memanjakan daging. Jangan kita sibuk meninabobokan daging. Jangan kita menaruh belas kasihan kepada daging, merasa kasihan kepada daging. Orang kalau merasa kasihan kepada daging itu sama seperti anak kecil, merasa diri tersakiti, merasa diri tersolimi, merasa diri sudah benar tapi tersakiti. Itu namanya menyayangi daging. Tetapi malam ini kita sudah menerima berita kebangkitan. Sebab itu, biarlah kita kembali teringat dengan pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya.
Tidak perlu kita mengurusi perasaan manusia daging. Merasa kita ini sudah paling berjasa, merasa kita ini sudah paling tersakiti di dunia. Tetapi biarlah kita segera teringat dengan perkataan Yesus. Berarti kembali kepada pengalaman kematian dan kebangkitan yang benar, bukan palsu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ayat yang terakhir. Ayat 26 baca. Lukas 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu Ya. untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya? Iya. Biarlah untuk masuk dalam kemuliaan diawali dengan pengalaman kematian, kemudian pengalaman kebangkitan Yesus Kristus. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup yang lama. Daging dengan tabiatnya tidak bersuara lagi, sama dengan tidak lagi menuruti hawa nafsu dan keinginan daging. Kemudian kuasa kebangkitan Yesus hidup di dalam hidup yang baru, yang lama sudah berlalu. Kalau kita bertekun di dalamnya, maka sampai akhirnya kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.